TPN Ganjar Mahfud, Ketua KPU tak berhak ubah format debat Capres-Cawapres. Ingin mengatakan kepada Ketua KPU dan KPU, Ketua KPU dan KPU tidak berhak untuk mengubah format debat itu. Kenapa? Karena itu sudah diatur dalam undang-undang, sudah diatur dalam peraturan KPU. Jadi kalau mengatakan bahwa debat ini tetap 5 kali, dan Capres dan Cawapres itu akan hadir dalam setiap debat, yang beda itu cuma format bicaranya, ya, porsi bicaranya. Menurut saya ini akal-akalan, ya, yang tidak boleh kita terima, ya. Kita mesti konsisten menjalankan apa yang ditulis dalam undang-undang, kecuali kalau undang-undang itu diubah. Ya, ini yang sebetulnya KPU harus menjelaskan gitu, karena di PKPU ya, PKPU itu kan adalah aturan teknis yang KPU buat sendiri gitu ya. Di PKPU itu kan disebutkan bahwa debatnya 3 kali untuk Capres, 2 kali untuk Cawapres. Dengan tidak adanya debat khusus untuk Capres, kira-kira menguntungkan salah satu paslon tidak sih Mbak Denis? Ini publik yang akan menilai sebetulnya, karena publik tuh ingin melihat sebetulnya Mas, 6 orang ini sebetulnya punya gagasan apa gitu. Jadi bukan hanya si presidennya saja, tapi juga si wakil presidennya. Ya memang perubahan ini ya memang tidak seperti kebiasaannya KPU ya dalam menyelenggarakan debat gitu ya. Jadi memang ada debat capresnya, ada debat cawapresnya. Yang kalau menurut saya, karena PKPU mengaturnya 3 kali debat capres, 2 kali debat cawapres, harusnya itu diubah gitu ya kalau memang mengubah formatnya. Jadi sebenarnya itu ketentuan, kalau itu sudah jadi kesepakatan, sebenarnya itu melanggar undang-undang loh. Nggak boleh. Karena ada bagian penjelasan pasal 277 Undang-Undang Pemilu yang mengatakan bahwa debat itu terdiri dari 5 kali. Nah, 3-nya itu harus untuk cawapres. Itu di undang-undang. Kalau bilang, itu kan cuma di penjelasan. Menurut Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, penjelasan adalah bagian yang tak terpisahkan dari undang-undang. Jadi kemudian KPU kan memang membuat peraturan KPU nomor 15 2023 tentang kampanye. Nah, di pasal 50-nya itu mereka agak tricky gitu ya, karena mereka bilang memang sama kayak undang-undang dulu. Pertama-tama mereka bilang sama kayak undang-undang 5, terus ada untuk cawapres. Tapi kemudian dibilang itu bisa diubah dengan berkoordinasi dengan DPR. Seakan-akan cari justifikasi bahwa kalau udah disetujui DPR maka bisa berubah formatnya. Nah, itu yang salah. Karena kalau melanggar undang-undang tetap nggak boleh. Walaupun DPR bilang, nggak apa-apa. Karena kalau levelnya undang-undang harus diubah juga dengan undang-undang atau putusan pengadilan, putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal ini. Kalau udah ikut pemilu mana ada yang ditakuti? Termasuk soal debat atau isu soal demokrasi itu nggak ada yang takut ya Pak? Isu demokrasi kan, pemilu itu bagian dari demokrasi. Karena ikut demokrasi ya biasa saja. Pasangan calon semuanya hadir, hanya saja proporsinya bicara itu yang berbeda. Pada saat debat capres maka proporsinya capres untuk bicara lebih banyak ya. Ketika debat cawapres maka proporsinya cawapres juga yang lebih banyak. Mengapa dua-duanya harus hadir? Ini juga untuk menunjukkan kepada publik bahwa beliau berdua masing-masing pasangan calon kan teamwork antara capres dan cawapres, sehingga kemudian supaya publik makin yakin lah. Menurut hemat kami, yang sudah biasa dikerjakan, itu aja diteruskan. Sehingga kita memiliki kepastian kalau disebut sebagai debat, dari waktu ke waktu itu polanya sama. Dan menurut saya ini harus dijaga. Kebetulan saya pernah menjadi moderator debat KPU pertama tahun 2009. Dan saya moderator pertama tuh ketika sebelumnya nggak ada debat KPU. 2009 itu pertama kali. Dan sesudah itu formatnya berulang. Dan menurut saya ketika dijaga berulang, maka publik juga memiliki kesadaran membandingkan bukan hanya antar calon tapi antar periode capres sekarang dengan periode-periode sebelumnya. Ini belum ada pembahasan terkait dengan soal perubahan mekanisme debat calon presiden dan wakil presiden di DPR. Dan DPR akan terus menegaskan bahwa KPU harus menjalankan dan melaksanakan perintah undang-undang tersebut terkait dengan calon
debat calon presiden dan wakil presiden. Dan KPU juga harus menegaskan kepada publik di tengah polemik, di tengah spekulasi di mana KPU mengubah aturan terkait dengan mekanisme debat calon presiden. Bokate juga apa? Nggak bakalan dateng tuh belimbing sayur. Diundang deh kagak dateng. Dek kalau umpama yang debat-debat begitu ya, yang diskusi, nggak bakalan hadir dah. Hah? Takut ditanya yang apa namanya, ditanya yang bagaimana gitu. Coba, ntar pasti ada syuting, ke gorong-gorong lah, ke pasar lah. Nah kalau itu bisa karena aktingnya jago. Gue tau dah belimbing sayur kalau akting jago. Sama kayak babanya. Main di got, gorong-gorong, tablaga metik ini, metik pohon itu. Udah kebaca sinetron lo. Sinetron Indosiar. Coba undangan debat dari mahasiswa mana, gue pengen tahu. Nggak bakalan dateng udah. Gue udah tahu karakter belimbing sayur dah. Asem, dia nggak kecut, gampang rontok. Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD, Todung Mulya Lubis menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari tidak berhak mengubah format debat Capres-Cawapres. Ia mengingatkan debat sudah diatur dalam pasal 277 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 18 Nomor 15 Tahun 2023. Ketua KPU dan KPU tidak berhak untuk mengubah format debat itu. Kenapa? Karena itu sudah diatur dalam undang-undang. Sudah diatur dalam peraturan KPU. Ujar Todung kepada wartawan Sabtu 2 Desember 2023. Todung menyebut setiap warga negara berhak mengetahui kapasitas dan pengetahuan capres dan cawapres yang akan mereka pilih. Oleh karena itu debat antar capres dan cawapres penting dilakukan secara terpisah. Sejauh mana capres itu cukup cerdas, cukup punya pengetahuan, cukup punya komitmen, cukup punya kesiapan untuk memimpin Indonesia di masa depan, kata dia. Ia menegaskan cawapres bukan semata-mata ban serep atau pelengkap saja. Namun cawapres adalah sosok mumpuni dan bisa membuktikan kapasitas di debat. Nah, demikian juga dengan cawapres. Cawapres itu juga perlu membuktikan kepada publik bahwa dia punya visi, komitmen, kemampuan, kesiapan, dan publik tahu, publik tidak bodoh. Publik tahu bahwa cawapres itu bukan semata-mata ban serep, kata Todung. Berubahnya format debat Capres-Cawapres oleh KPU, menurut Todung hanyalah sebuah akal-akalan KPU dan hal itu tak bisa diterima. Jika KPU ingin mengubah format debat lanjutnya, maka ia harus mengubah undang-undang terlebih dahulu.